Kalimat yang bagian terakhir adalah kata bilur-bilur. Sebuah kata yang diulang, kata bilur-bilur, yang terjemahan bahasa Ibrani kabula. Bilur-bilur itu kabula. Kata ini merujuk pada memar akibat pukulan, memar akibat sambutan, ya, yang terjadi pada tubuh Yesus. Ya. Yesus dipukul, sengaja dipukul. Yesus dicambuk, sengaja dicambuk. Jadi bekas luka memar di tubuh Yesus akibat cambukan, akibat pukulan, itulah yang menunjukkan penyakit kita secara jasmani dan juga penyakit secara rohani. Dalam tradisi negara Romawi, Bapak Ibu, yang terjadi pada waktu itu, ketika seorang penjahat didapati kesalahan yang begitu luar biasa dan diadili dalam tingkat pengadilan seperti sekarang, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah, ya, mahkamah agung, mahkamah tertinggi, dan kalau didapati tetap bersalah, maka hukumannya adalah hukuman mati. Kerajaan Romawi yang berkuasa pada waktu itu menetapkan sebuah hukuman yang sadis. Waktu itu, seperti di zaman kita sekarang, tentara Romawi ada militer yang sengaja bertugas untuk menyiksa para algojo-algojo yang diperlengkapi dengan senjata yang menyiksa, tidak mati tapi siksaannya luar biasa dalam bentuk cambuk. Bapak Ibu menonton televisi film Yesus itu belum seberapa. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal yang ke-53 itu bahwa dia tidak tampan, begitu banyak luka dari atas kepala sampai kaki. Karena dalam tradisi Romawi untuk menghukum seorang penjahat kelas kakap yang tidak bisa diampuni kesalahannya, mereka menyiapkan cambuk yang begitu luar biasa, yang mereka sebut dengan nama plekron. Sebuah cambuk yang didesain tidak seperti cambuk kuda, cambuk kerbau, mengajak salah. Walaupun modelnya sakit, tapi di ujung cambuk itu ada kerang ataupun duri atau besi yang dikaitkan banyak. Jadi ketika dicambuk ke tubuh seseorang, ditarik, maka kakinya akan tercambuk. Dan Yesus mengalami cambukan itu. Dicambuk terkait, dia ditarik. Karena badan tentara itu kuat, ditarik dia, copot begitu. Setiap tarikan akan terdengar teriakan yang menyayat hati dan terjadi pada Yesus Kristus. Untuk siapa itu? Untuk saya dan saudara. Jadi hajar. Karena kesalahan saudara dan bekas cambukan itu begitu luar biasa, begitu dalam. Sehingga firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur, ya, kita menjadi sembuh. Luka di tubuh Kristus itu bukan karena kesalahannya, bukan karena dia layak, tapi karena kesalahan kita ditanggungkan kepada dia. Itulah kasih Allah yang besar, terwujud dalam korban pengganti yang harus dipilih oleh Yesus Kristus. Saya katakan tadi dalam suratan Filipi, Yesus
direndahkan, merendahkan diri, taat mati sampai di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di momentum ibadah Jumat Agung tahun 2026 ini, mari kita lihat di ibadah ini kita introspeksi diri kita, melihat ke dalam diri kita begitu luar biasa pengorbanan Yesus kepada saya dan saudara. Di tahun 2026 ini mungkin segala sesuatu yang kita lihat canggih. Kita berada di situasi yang dikatakan generasi alpha 5.0, semua serba internet canggih, segala kemajuan kecanggihan yang begitu luar biasa, namun masalah masih tetap sama dialami oleh manusia. Masalah mendasar yang dialami manusia adalah kehampaan kalau tanpa Yesus Kristus. Masalah yang dialami manusia itu adalah rasa bersalah ketika melakukan sebuah kesalahan karena dakwaan Iblis. Dan masalah yang banyak dialami manusia adalah luka batin karena pengaruh dosa. Oleh karena itu di momentum kita peringati kematian Yesus Kristus di tahun 2026 ini, kita harus ingat beberapa hal. Merujuk firman Tuhan kita baca tadi, yaitu yang pertama, bahwa perayaan Jumat Agung bukan kita menangis bersedih karena kasihan sama Yesus, bukan. Karena ada orang ketika ditayangkan film Yesus itu, The Passion Yesus itu, orang menangis kenapa? Itu sedih, kasihan Yesus. Kasihan dia. Bapak Ibu, itu harus dialami Yesus, disengaja. Kenapa? Karena saya dan saudara yang melakukan itu, karena kita lah dia harus mengalami. Oleh karena itu di momentum ini mari kita renungkan perjalanan kita di mana Yesus telah menggantikan posisi kita. Sebenarnya kita yang harus direnungkan, sebenarnya kita yang harus dihancurkan, sebenarnya kita yang harus tertikam. Posisi kita digantikan oleh Yesus Kristus. Di momentum ibadah Jumat Agung tahun 2026 kita sedang memperingati supaya kita kasihan kepada Yesus. Yesus tidak butuh dikasihani, dia adalah Tuhan. Amin. Amin. Karena itu adalah misinya. Tapi melalui ibadah Jumat Agung ini, mari kita melihatkan dulu, kita tinggikan, kita agungkan. Kalau Bapak Ibu menangis sebentar, bukan menangis karena ingat, aduh kasihan Yesus, itu harus terjadi. Maka untuk kita bersedih. Amin. Itulah kita kasih yang kita besar kepada saya dan saudara. Jadi kita datang kepada sekedar kita simpati, tapi bagaimana kita melihat ke dalam diri kita, bersyukur atas apa yang terjadi dalam diri Yesus. Kalau Yesus tidak mengalami itu, kalau Yesus tidak dihancurkan, kalau Yesus tidak ditikam, kalau Yesus tidak diremukkan, maka keselamatan itu tidak ada pada kita. Jadi bersyukurlah. Perayaan peringatan Jumat Agung dan kita bersedih, tapi kita bersuka cita karena